dibilang di sekolah sini sih nyaman. Kalau untuk anak-anak yang bermasalah kayak gitu sih ada. Kalau untuk cowok-cowoknya kadang ada yang merokok juga di WC. Terus untuk cewek-ceweknya juga kadang kalau melanggar sih cuman hanya kos kaki kayak gitu doang, kadang sepatu. Enggak, paling kayak rokok kayak gitu paling adanya juga seringnya. Awalnya kurang jelas juga sih katanya kadang di WC kayak gitu. Hanya kalau misalnya pertama sekali paling ditegur. Kalau misalnya untuk berlebihan paling ada sanksi kayak BP, terus orang tua dipanggil. Paling cowoknya sedikit karena kan tahu ya karena yayasan wanita, mungkin karena anak itu juga, tapi nggak tahu karena faktor apa lagi. Kurang tahu juga sih, kan aku masih kelas 10. Sekarang kan banyak yang ngedengar masuk apa sih siswa yang kurang ke swasta. Saya sih emang senang kalau misalkan banyak orang yang masuk ke negeri, cuman jadi di negeri itu adanya penaikan, bukan penaikan sih, kayak lebih kapasitas. Jadi misalkan kalau kapasitasnya di negeri cuma 200, jadi masuknya 400 kalau nggak 600. Jadi menurut menurut saya sendiri itu kurang efektif saat belajar. Saya kurang setuju karena tidak adanya kewajiban mengikuti organisasi sekolah di ekskul, karena pasti kalau misalkan ada organisasi sekolah diwajibkan ada apa ya, pengalaman tersendiri dari merekanya. Bahwa ekstrakurikuler itu dalam kurikulum baik itu KTSP maupun kurtilas ya atau nanti kurikulum nasional itu bahwa ekstrakurikuler itu sifatnya adalah wajib siswa mengikuti salah satu kegiatan di luar struktur kurikulum, baik itu boleh dilaksanakan di sekolah maupun di luar. Itu jadi si siswa itu mempunyai, yang namanya orang pasti punya kelebihan ya, punya kelebihan. Nah kelebihannya itu diapresiasikan, diimplementasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kalau seandainya di sekolah ada sesuai dengan keinginan dan minat bakatnya ya dilakukan di sekolah. Tapi kalau seandainya tidak ada di sekolah, misalkan balap motor yang positif ya di luar, atau misalkan golf gitu kan, ya terpaksa di luar. Jadi keaktifan di luar nanti dinilai oleh sekolah. Adapun pihak yang menilai itu adalah BP yang mengkoleksi dari nilai-nilai daripada itu untuk dituangkan dalam laporan hasil belajar adalah BP. Jadi BP kan tahu daripada sifat fisiologis anak, minat bakatnya kan BP. Jadi yang mengevaluasi BP itu istilahnya seperti itu kan. Yang namanya minat bakat anak kan bisa lebih daripada 100, fotografi atau sinematografi atau misalkan pencinta alam, tidak ada terwadahi di sekolah, boleh di luar. Nanti akan asal dari laporannya dari organisasi yang diikuti. Misalkan taekwondo kita nggak punya nih, dia ikut di luar nggak apa-apa. Nah, nanti ada laporannya kan. Nah, keaktifannya seperti itu. Tidak langsung dihukum begitu dikasih sanksi, kita pendekatannya ke hati dulu. Kalau kita hukumnya sebab akibat, akibatnya merokok sebabnya apa? Biasanya di rumahnya itu tidak tenang, atau misalkan sudah terbiasa sejak SMP-nya. Kita lihat dulu, kita prosesnya penyadaran dulu. Pasti dihukum, ada hukuman di sini. Tapi yang mendidik, bebersih, gitu kan, bersih WC, apa ngaji,
Nah, yang kemarin dilakukan karena agak suatu kelainan bawaan dari sejak SMP kita panggil orang tuanya. Karena kemarin itu ada kebetulan pada minggu ini ya, yang kemarin itu ngambil puntung, ini takut kebiasaan yang kurang bagus gitu kan. Terus kita bikin komitmen sama anak tersebut, kalau marco lagi gimana? Kamu gini. Oh siap Pak, saya akan tidak akan gini. Komitmen dengan anak, kontrak dulu. Jadi kita tidak mau ponis anak merokok langsung jebret gitu. Kasihan, karena kita kan pendidikan ya, pendidikan harus didik. Memang kita rezekinya banyak anak-anak bermasalah, tapi tugas kami, tugas saya semua itu ya untuk merubah ya dari kerikil itu menjadi mutiara bagaimana. Nah seperti itu kita sanksinya ada kontrak dulu dengan siswa. Ini kebijakan ya, dan saya mencari yang bertanggung jawab sampai sekarang belum ada. Nah kebijakan rayonisasi saya pikir Bandung itu bukan kota besar, paling jauh nggak mungkin nanti orang ujung burung tiba-tiba daftar ke SMA 13. Jadi dengan sekarang sekolah negeri sama swasta dibentrok-bentrokan, orang miskin dengan orang kaya dibentrok-bentrokan, orang pintar dengan orang bodoh dibentrok-bentrokan. Jadi orang-orang yang namanya kecil kedekaran diberikan kesempatan. Nah, kenapa sekarang swasta itu berkurang secara kuantitas? Ya iya dong, menurut Permendikbud kan sekolah negeri itu hanya 9 rombel dikali 32, aturannya begitu. Coba kita kalau satu kelasnya itu 45, tidak nyaman. Kita kan akan menuju kualitas. Nah, karena kebanyakan negeri seperti di sebelah sekolah kita ini sangat banyak, rasio antara sekolah dengan jumlah siswa itu tidak ideal, sangat jauh. Hampir sekolah-sekolah negeri itu ya yang di sekitar kita itu rasionya tidak sangat tidak sehat. Udah udara terbukanya kurang. Nah itu harus melihat seperti itu, jangan melihat siswa saja. Jadi hanya mengeruk mungkin keuntungan. Ya jelas kalau seandainya keluarannya besarnya segitu, ya sekarang masih negeri minded pengen di banyak ya, orang-orang kan pengen ke negeri. Swasta tetap realisasi, bukan tidak setuju, silakan saja. Tapi kan yang gini, misalkan kita SMA 3, 5, kan di sana tempat-tempat perkantoran, ya bukan pemukiman. Mana ada orangnya kalau realisasi seperti itu? Karena penyebaran di kota Bandung nggak merata. Kalau di utara tuh paling kosong kantor apa-apa, rumahnya gede-gede. Tapi kalau di selatan, misalkan daerah Ciroyom, daerah Cijerah, ya Cibunau padat, Caringin padat, di sini Pagarsi padat. Sedangkan sekolahnya kan rasionya nggak sama. Apakah sekarang pemerintah itu sudah memetakan rasio penduduk keluaran SMA? Enggak itu. Jadi dilihatnya itu dasarnya datanya itu adalah SMP keluaran. Ya sama kalau SMP keluaran, maka SMP juga sama.